Ya. Mari teman-teman dan Bapak Simon kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu yang penuh kasih semalam tadi, hingga pagi ini kami dapat bangun kembali tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, sekarang kami akan mulai pembelajaran. Berkatilah dan temanilah kami dari awal pertengahan hingga akhir, agar pembelajaran hari ini berlangsung dengan lancar. Amin. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Anastasia. Sama-sama Pak. Selamat pagi teman-teman semua ya. Kita akan sebentar saja di kelas ini. Nanti terus kemudian kita pindah ke emas ya, supaya teman-teman punya waktu untuk mengerjakan refleksi di emas ya. Nah, saya akan presentasikan tentang bahan hari ini, melanjutkan minggu lalu kita bicara tentang wahyu Allah ya, teman-teman sudah mengerjakan dengan baik di mana di emas, dan ini kita coba lanjutkan tentang wahyu Allah. Apakah sudah muncul ya screen share screen dari saya? Sudah ya. Oke, sebentar. Ini sebenarnya ada di emas ya teman-teman ya, materi ini. Jadi teman-teman enggak usah repot-repot mencatat, nanti di emas sudah ada. Oke, teman-teman, nanti kalau suaranya saya tidak jelas atau kemudian hilang atau apa, kontak saya ya. Maksudnya teman-teman bisa bicara langsung, karena saya ini kan hanya menghadap layar ya, jadi tidak menghadap Google Meet-nya. Saya hanya menghadap screen saya. Nah, iman itu apa? Manusia menanggapi pernyataan diri Allah. Itu sebenarnya iman itu tanggapan dari wahyu Allah yang kemarin atau minggu lalu kita pelajari ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang apa sih wahyu. Wahyu itu bukan sesuatu yang magic atau apa ya. Banyak orang kalau kita ditanya wahyu itu apa? Oh, sesuatu yang magic, yang tiba-tiba terjadi, menakutkan, mistis dan sebagainya ya. Jadi wahyu dalam iman Katolik adalah bagaimana Allah itu membuka diri, memperkenalkan diri, mendekatkan diri pada manusia. Ya, Allah yang sebenarnya adalah misteri, yang pada awal perkuliahan kita belajar tentang yang transenden, yang tidak tersentuh, yang jauh di sana, di awang-awang, dan kemudian itu adalah kekuatan di luar kita, yang tidak bersentuhan dengan manusia. Nah, ini Allah justru, yang transenden tadi, justru membuka diri untuk supaya dikenal oleh manusia. Nah, ini wahyu ya. Teman-teman bisa baca lebih lanjut di dokumen-dokumen gereja. Nah, Allah yang tadi saya jelaskan itu mewahyukan diri pada manusia, dan itu dibahas dalam Dei Verbum 2 ya. Kalau teman-teman buka dokumen gereja tentang Dei Verbum, itu di Dei Verbum 2 itu bicara tentang wahyu. Sedangkan iman itu apa? Iman adalah tanggapan manusia terhadap wahyu Allah tadi ya. Maka ini disebut atau dijelaskan artinya dan sebagainya di Dei Verbum 5. Silahkan teman-teman kalau usul saya memang membuka dokumen ini, tapi nanti disinggung sedikit. Konteksnya apa teman-teman? Hubungan ini antara Allah dan manusia, antara wahyu dan iman, itu adalah persahabatan keselamatan. Ya, artinya gini, ketika kita bicara tentang wahyu, bagaimana Allah memperkenalkan diri pada manusia, Allah membuka diri, dia berinisiatif untuk dekat pada manusia,
itu konteksnya adalah ia ingin menyelamatkan manusia, sekaligus juga ia ingin bersahabat dengan manusia. Seperti kalau kita lihat pada pada kitab awal-awal ya Kejadian itu kita lihat bahwa Allah menciptakan manusia secara khusus. Allah menciptakan manusia dengan citranya ya. Kita lihat bahwa dalam di sebelum manusia berdosa, Allah itu digambarkan sering berjalan-jalan sore di Taman Eden bersama Hawa dan Adam ya. Dosalah yang kemudian membawa manusia itu terpisah dari Allah. Nah, tetapi Allah itu kemudian juga terus mengundang manusia untuk dekat ya. Perjanjian lama itu kan sebenarnya menceritakan ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu menceritakan bagaimana Allah ingin selalu dekat dengan manusia. Dia selalu berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari dosa yang menghalangi relasi antara Allah dan manusia. Maka konteks iman itu selalu juga bahwa Allah ingin menyelamatkan saya, Allah ingin menyelamatkan manusia, Allah ingin bersahabat dengan saya. Maka teman-teman, sebenarnya kemarin kita pahami ya bahwa dalam wahyu itu ada hal-hal ini, ada unsur-unsur ini. Verum, jelas ya, pasti, benar ya, veritas ya, itu ada kejelasan di situ, ada kebenaran di situ, ada kepastian di situ bahwa wahyu itu jelas, wahyu itu ada kebenaran, benar, wahyu itu pasti ya, menyelamatkan ya. Terus kemudian juga ada unsur bonum, ada unsur nilai di situ. Nilai yang harus kita perjuangkan, nilai yang Allah berikan. Nilai itu adalah keselamatan itu sendiri ya. Nilai itu adalah kesatuan manusia dan Allah sendiri. Dan juga ada unsur pulkrum, indah, cantik ya, mengesankan ya, nyaman ya, di situ ya. Jadi wahyu itu bukan sesuatu yang kemudian menakutkan dan sebagainya. Kemarin memang saya bicara tentang tremendum fascinotum, tapi bukan dalam arti ketika wahyu itu kita tanggapi nanti dalam iman itu bukan sesuatu yang kemudian saya sangat takut, saya sangat nggak bisa hidup dari sesuatu yang datang itu, tetapi justru wahyu itu mengandung pulkrum, keindahan, ketenangan, kenyamanan ya. Nah, bagaimana manusia menanggapinya? Yaitu dengan iman ya. Dengan 3 unsur ini manusia menanggapi dengan 3 iman. Bahwa dalam iman itu juga ada unsur-unsur yang inline dengan unsur-unsur yang ada dalam wahyu. Dalam iman ada intelektual. Jadi ketika kita beriman bukan semata-mata kemudian kita bukan semata-mata kita kemudian hanya iman enggak tanpa berpikir ya, tetapi harus juga membedakan apakah iman saya, apakah tindakan-tindakan saya, apakah yang saya percayai, apakah Allah yang saya percaya itu sungguh-sungguh benar-benar bisa kita pahami, benar-benar bisa kita olah dengan rasio. Meskipun nanti kita bicara tentang iman atau wahyu atau Allah itu bukan sesuatu yang sepenuhnya kita pahami, tetapi toh kita punya intelektual untuk tadi melihat kejelasannya, kebenarannya, kepastiannya ya, dalam unsur verum di wahyu ya. Iman juga mengandung moral, tatanan-tatanan moral, kebaikan-kebaikan moral, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai universal. Karena wahyu tadi ada unsur bonum, ada unsur nilai, ada unsur bagus ya, ada unsur nilai, sesuatu yang berharga ya, bonum ya. Nah, maka dalam iman itu kita juga perlu selaras dengan moral. Di situ ada moral yang harus kita kembangkan untuk benar-benar melihat nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita, dalam iman kita, dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat ya. Nah, kemudian bagaimana yang pulkrum tadi, bagaimana yang indah, nyaman, cantik dari wahyu itu hanya bisa kita rasakan ketika kita ada dalam spiritual ya. Jadi iman itu kemudian juga menyangkut hubungan
hubungan personal kita dengan Allah dalam kehidupan spiritual kita. Ketika kita benar-benar mengembangkan kehidupan spiritual kita, kita bisa merasakan betapa indahnya, betapa manisnya, betapa cantiknya Tuhan itu. Bahkan dalam Mazmur itu kan ada ya, kecaplah betapa manisnya Tuhan. Ya, itu menggambarkan bahwa dalam spiritualitas kita bisa merasakan wahyu itu ada unsur pulkrumnya, ada unsur indahnya, cantiknya, ya. Nah, semua itu ada dalam kitab suci. Jadi antara wahyu dan iman itu tertulis semuanya dalam kitab suci, dan bahkan kitab suci itu adalah perjalanan bagaimana Allah mewahyukan diri pada manusia dan bagaimana bagaimana manusia menanggapi Allah sendiri. Nah, iman itu sebentar ya, saya baca saya dari vokasi saya gak bisa. Oke, ada yang izin. Nah, iman dan wahyu hubungannya itu Deus semper mayor, yang kemarin saya juga sempat singgung ya, infinitum infinito, tidak terbatas tetapi dalam terbatas ya, dalam keterbatasan. Deus semper mayor ya, Allah itu selalu maha kuasa, selalu besar. Jadi meskipun kita bersahabat dengan Allah, relasi sahabat kan seharusnya sama-sama ya, seperti teman-teman bersahabat dengan teman-teman atau sahabat ya. Jadi biasanya sejajar. Nah, kalau ini persahabatannya saya itu ciptaan, tetapi yang bersahabat dengan saya itu Allah yang menciptakan saya. Artinya ada posisi yang di situ paradoks ya, bersahabat tetapi juga saya harus menempatkan Allah itu maha kuasa, Allah itu di atas segala-galanya. Allah yang tak terbatas, manusia yang terbatas tadi ya. Allah itu sebenarnya terbatas, tetapi kita meskipun dianggap sahabat atau bersahabat dengan Allah, kita itu manusia yang terbatas. Allah sang pencipta, manusia ciptaannya. Itu luar biasa loh kalau kita renung-renungkan ya, teman-teman, kalau kita renung-renungkan bagaimana Allah kita itu sungguh-sungguh luar biasa. Karena kita ciptaannya itu bisa katakanlah bersahabat dengan dia ya. Yang tak terbatas dan yang terbatas, Allah yang terbatas dan kita yang terbatas. Nah, ini Dei Verbum ya, artikel 5 mengatakan bahwa kepada Allah, ini tentang iman ya tadi ya, kepada Allah yang menyampaikan wahyu manusia wajib menyatakan. Kenapa? Karena Allah pencipta kita, ya ketika dia membuka diri, dia datang, ketika dia mau memperkenalkan diri, pastilah kita sebagai ciptaan itu wajib menyatakan ketaatan iman seharusnya. Nanti ada paradoksnya ya. Demikianlah manusia, teman-teman bisa baca ini sumber padanan ayatnya, referensi ayatnya bisa dari Roma ya atau 2 Korintus. Demikianlah manusia dengan bebas ya, wajib tetapi juga bebas loh ya. Ini nanti paradoksnya ya, manusia itu wajib menyambut wahyu Allah itu, tetapi juga dengan bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Artinya bebas itu tidak terkekang ya, tidak kemudian menjadi, katakanlah saya biasanya menggunakan kelas ini juga, teman-teman bebas Anda mendengarkan, tetapi juga tidak wajib kemudian terus memperhatikan terus enggak ya. Jadi Anda silahkan dengan ngopi, silahkan dengan santai, yang penting esensinya itu tertangkap ya. Nah, kita itu wajib taat secara iman, tetapi juga bebas menyerahkan diri seutuhnya. Bebas juga kadang-kadang diartikan bebas mengabaikan wahyu Allah ya. Banyak manusia yang, nah ini kan karena pilihan bebas manusia ya. Terus dengan mempersembahkan kepatuhan akal budi. Jadi secara akal budi kita juga menyertakan kepatuhan akal budi itu dalam iman kita, bahwa pikiran kita, apa yang kita pikirkan sebenarnya harusnya sejalan dengan iman kita. Yang sering saya katakan itu, bagaimana akal budi itu harus juga mengecek apakah iman yang kita anut, iman yang kita hidupi itu benar-benar rasional, masuk akal ya. Dalam arti gini,
Allah yang kita sembah, Allah yang kita kasihi, Allah yang kita imani itu adalah Allah yang baik, Allah yang murah hati, Allah yang mencipta, Allah yang selalu pengen dekat dan bersahabat. Bagaimana mungkin kita bisa menerima dengan akal budi ketika hidup kita yang diterangi oleh iman semacam itu, kemudian contoh, tidak bersahabat dengan yang lain, selalu membuat permusuhan, selalu membuat onar, membunuh atas nama Allah, terus kemudian apa ya, itulah ya, artinya loh, rasionalnya di mana? Akal budimu di mana untuk tadi ngecek veritas, ya, kejelasan, kebenaran, dan kepastian iman tadi. Bagaimana mungkin kita itu kemudian membunuh orang, sedangkan kita mengimani Allah yang belas kasih, Allah yang mau bersahabat, Allah yang menghidupkan, ya. Nah ini bagaimana akal budi itu juga harus menyertai iman, ya, kepada Allah yang mewahyukan dan dengan sukarela menerima sebagai kebenaran wahyu yang dikaruniakan. Sebenarnya dalam wahyu itu terkandung benar-benar sesuatu yang tidak salah, sesuatu yang tidak bisa dipersalahkan, ya, infalibilitas kalau nggak salah istilahnya, ya. Veritas itu sebenarnya menandakan bahwa itu benar-benar benar, terang, dan pasti, ya, ada kebenaran di situ. Supaya orang dapat beriman seperti itu diperlukan rahmat Allah. Jadi kita sebenarnya iman kita itu adalah rahmat, ya, pemberian Allah untuk benar-benar menerima bahwa oh Allah, terbuka wahyu Allah itu. Karena banyak orang yang kemudian pengen mengenal Allah, banyak orang yang merasa mengenal Allah tetapi tidak diwahyukan, tidak mendapat rahmat pengenalan akan Allah ini, ya. Rahmat Allah ini mendahului serta menolong kita dan atas bantuan Roh Kudus juga. Jadi sebagai orang Katolik kita yakin bahwa iman kita pada Kristus, iman pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu benar-benar rahmat yang bukan jasa-jasa kita. Ya karena kita dirahmatin, ya. Yesus sendiri mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi sebenarnya kita harus berbangga sebagai orang-orang Katolik karena kita mendapat rahmat pengenalan yang Allah yang sedemikian ini, ya. Nah, iman ini menggerakkan hati atau rahmat ini menggerakkan hati dan membalikkan kepada Allah, membuka mata budi kita dan menimbulkan pada semua orang rasa manis yang menyetujui dan mempercayai kebenaran. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Dei Verbum bagaimana iman itu memberikan rasa manis, ya, bahwa ketika Anda beriman, Anda berelasi mesra dengan Allah, ada rasa manis, ada rasa indah di sana dalam kehidupan Anda. Nah ini menjadi refleksi kita nanti, apakah kita benar-benar sudah sedalam itu, apakah kita dalam beriman ini gembira atau tidak, nyaman atau tidak, ya. Nah ini menjadi refleksi kita. Supaya semakin mendalamlah pengertian akan wahyu, Roh Kudus itu juga senantiasa menyempurnakan iman melalui kurnia-kurnianya. Artinya melalui proses kita itu sebenarnya dibantu oleh Roh Kudus untuk menyempurnakan iman kita, ya. Jadi jangan khawatir ketika kita sekarang kemudian waduh kok saya belum sampai pada titik itu. Allah memiliki cara untuk membimbing kita selama kita terbuka, ya, pada bimbingan Allah untuk semakin mengenal Dia. Nah, kita lanjut, ya. Iman itu relasional. Allah menyapa, manusia menanggapi, ya. Nah, jadi kalau iman itu bukan kemudian hanya konsep, oh saya beriman pada Allah. Tetapi Anda tidak kemudian membangun relasi dengan Allah. Katakanlah, ya, teman-teman kemudian menyatakan saya pacaran dengan si A. Apakah kemudian pernyataan itu berhenti pada saya pacaran sama si A? Kan enggak. Kita kemudian juga berelasi dengan dia, menghubungi dia, mendengarkan, memperkenalkan diri, lebih mengenal dia, jalan bareng, kemudian oh dia kalau gini marah, oh dia kalau gini senang. Jadi saya semakin mengenal dia, ya. Nah, iman juga harusnya demikian dengan Allah. Ketika Anda beriman pada Allah, membangun relasi itu hari demi hari, ya. Jangan kemudian oh saya beriman pada Allah terus udah berhenti. Nah, itu bukan iman, karena iman itu relasional, ya.
Allah mewahyukan diri, manusia menerima dengan ketaatan dan kemerdekaan. Ya. Taat pada Allah, tetapi sekaligus merdeka, bekerja sama dengan Allah. Merdeka dalam arti, oh saya punya inisiatif untuk begini, saya selalu mendiskusikan dengan Allah. Bagaimana kalau saya hidup begini. Nah itu bebas ya, merdeka ya. Tetapi juga taat pada aturan-aturan yang Allah beri. Karena aturan yang Allah kasih adalah aturan yang menyelamatkan. Iman itu berciri relasi interpersonal antara saya dan yang lain. Yang lain itu adalah Allah. Bukan relasi diri sendiri. Jadi iman itu bukan hanya ya saya percaya pada Allah dan itu saya simpan. Iman adalah relasi saya dan Allah. Dan kemudian kalau dalam iman kita, Allah itu di mana? Allah itu kemudian hadir di orang lain, di orang-orang sekitar kita. Artinya iman itu juga kemudian memberi penghormatan-penghormatan yang tertentu pada orang-orang lain. Nah inilah iman yang hidup, iman yang relasional. Nah, ini tadi ya, ada 3 dimensi iman, teman-teman, yang tadi sudah saya singgung di awal, bahwa iman itu ada dimensi intelektual, ada dimensi moral, dan ada dimensi spiritual. Intelektual itu untuk melihat secara jelas bahwa ada kebenaran dalam pewahyuan Allah ya. Ada kebenaran, ada kejelasan, ada kepastian di sana. Sedangkan moral itu ada nilai-nilai ya. Ada nilai-nilai yang harus diperjuangkan ya. Moral ini itu sifatnya universal ya. Dimanapun berlaku ya. Katakanlah menghormati orang lain, menghormati orang yang lebih tua, menghargai pendapat orang lain, taat pada aturan setempat, aturan negara, aturan lalu lintas, terus kemudian mengasihi orang lain, ya seperti mengasihi diri sendiri, terus kemudian tidak mencuri, semacam itu ya. Jadi universal moral itu. Karena wahyu itu ya isinya ada dimensi bonumnya, ada unsur bonumnya, ada unsur nilainya. Jadi kemudian kalau wahyu itu kemudian yang kita terus kemudian tidak ada unsur bonumnya, nilainya, terus kita boleh mengecek loh, apakah itu wahyu benar atau wahyu-wahyuan ya. Ketika kita mengenal oh Allah kok kemudian mewahyukan diri harus saling membunuh. Logika kita harus ngecek ya, apakah ini benar wahyu Allah atau ini hanya wahyu-wahyuan yang dibuat-buat ya. Bahwa oh atas perintah Allah kamu boleh membunuh orang lain. Atas perintah Allah kamu boleh mengenyahkan dia. Perlu dicek apakah itu wahyu benar yang verum, yang veritas atau hanya wahyu-wahyuan, wahyu orang yang mengatakan itu, wahyu tafsir dari orang yang nggak jelas, yang punya agenda-agenda pribadi ya. Spiritual, bahwa iman itu juga dihidupi secara spiritual dalam relasi. Sehingga menumbuhkan dalam relasi itu keindahan ya. Keindahan hidup secara batin ya. Maka teman-teman kalau teman-teman benar-benar menghidupi secara spiritual, saya hari minggu-minggu ini belajar tentang doa eksamen, bagaimana saya bisa menemukan Tuhan dalam kehidupan saya harian ya, dalam detik-detik, dalam waktu dari pagi sampai siang, nanti siang. Nah ini saya benar-benar sadar bagaimana melihat Tuhan itu bekerja dalam hidup saya. Bahkan ketika saya hanya melihat anjing saya bermain, itu saya kemudian bisa menemukan Tuhan hadir di sana, memberi sesuatu yang indah dari anjing itu, sikap anjing itu, bagaimana anjing itu ciptaan yang oleh manusia dianggap najis, dianggap haram, tapi kok di sana Tuhan memberi kesetiaan dan juga anjing itu kan nggak bisa marah dengan kita ya. Dia kalau kita marahin sebentar lagi, terus kemudian inilah udah lupa. Luar biasa ya. Bagaimana Tuhan kemudian kok mengharamkan itu? Saya kadang-kadang mikir begitu. Nah, ini bagaimana keindahan dalam dunia spiritual
dalam relasi kita dengan Allah. Kalau teman-teman benar-benar bisa meneliti, bisa melihat bahwa Allah itu sungguh hadir dalam setiap detik hidup kita. Dari pagi ketika bangun, kemudian sarapan, ketika sarapan, coba cek, kok saya bisa mendapat sarapan ini ya? Siapa yang menyiapkan? Atau kalau saya siapkan sendiri, beras dari mana? Seandainya nggak ada petani-petani, gitulah ya. Jadi hidup yang penuh dengan apa ya, refleksi ya, reflektif dengan Allah, dan Anda akan menemukan keindahan di sana. Nah, iman itu memiliki ciri-ciri paradoksal ya. Tadi wajib tapi bebas. Wajib karena apa? Allah loh yang mewahyukan ya. Allah yang mewahyukan. Kita sebagai ciptaan pasti wajib. Katakanlah raja ya. Raja datang ke tempat atau sekarang lah presiden lah datang mau berkunjung ke rumah teman-teman. Masa sih teman-teman menolak? Kan nggak mungkin. Wajib. Tetapi di sini dalam relasi dengan Allah, kita dalam kewajiban itu kita juga bebas, memiliki kebebasan, mau menyambut atau tidak bebas. Karena kemarin kita bicara ya, manusia itu punya nilai ini, freedom, kebebasan. Siapapun nggak bisa ya mengekang saya kalau saya mau. Kalau saya mau itu ya saya itu. Ya mungkin kematian saja yang bisa ini ya. Allah saja, tapi Allah pun membebaskan kita ya. Anugerah tapi juga upaya manusia bahwa kita sudah diberi rahmat nih untuk mengenal Allah yang baik, Allah yang menyelamatkan, Allah yang tidak menghukum, Allah yang tidak perhitungan dan sebagainya. Tapi juga kita harus berupaya untuk benar-benar mendalami iman itu, mendalami pengenalan kita pada Allah ya. Kita sudah dibaptis, tapi lihat tidak semua orang yang dibaptis juga kemudian bisa benar-benar mengenal siapa Allahnya. Butuh upaya kita. Terang tetapi sekaligus juga kabur bahwa oh iya ya, Allah itu menyelamatkan kita, Allah itu pengen bersahabat dengan kita, tetapi juga kadang-kadang kabur kadang-kadang dalam situasi seperti inilah, di pandemi ini contoh ya. Di mana Allah yang menyelamatkan? Meskipun dalam refleksi orang-orang yang sungguh berrelasi dengan Tuhan tetap bisa melihat dalam situasi pandemi ini, Allah sungguh-sungguh bekerja dalam orang-orang yang sungguh-sungguh tidak mengenal capek, yang dalam orang-orang yang mengorbankan nyawanya demi orang lain. Katakanlah lihatlah para perawat, para dokter. Mereka loh bisa loh dalam kebebasannya ya udah tinggalkan karir dokter atau perawat dan sebagainya. Bisa, tapi mereka tetap, walaupun resikonya besar sekali, baik bagi dirinya maupun bagi dirinya. Dan dari situ kita bisa melihat Allah hadir dari orang-orang baik yang dulu katakanlah nggak pernah nyumbang, nggak pernah perhatian pada orang lain. Masa pandemi ini banyak orang yang tergerak untuk saling berbagi. Banyak orang-orang yang berbagi nasi bungkus di jalan-jalan. Ya, itu kita lihat sebagai terang yang bahwa Allah itu sungguh-sungguh hidup. Bahwa Allah itu sungguh-sungguh mewahyukan diri dalam kehidupan kita, tapi sekaligus juga kabur, kadang-kadang tidak memahami. Dapat dipertanggungjawabkan dengan akal sehat, tetapi sekaligus melampaui akal sehat. Ya, tadi yang saya katakan, bagaimana kita mengenal Allah dan sebagainya harus dengan akal budi, tetapi toh ya Allah itu melampaui akal budi manusia. Ada hal-hal yang tidak bisa kita capai. Contoh yang sering saya sebutkan sebagai contoh adalah kenapa kadang-kadang orang baik dan sebagainya kok menderita dan sebagainya ya. Nah itu kan kadang-kadang apakah benar-benar Allah itu sungguh-sungguh memberkati orang-orang yang taat padanya. Tapi di lain pihak, meskipun mereka kok kelihatan di mata kita menderita, tapi mereka bahagia dan tetap berbuat baik, tetap taat dan sebagainya. Nah ini kan di luar akal sehat kita ya. Iman itu tindakan aktual sekaligus proses ya, tindakan aktual. Tapi jangan khawatir ketika teman-teman kemudian sekarang mengembangkan iman kok saya rasanya nggak berkembang ya. Perhatikan bahwa iman itu tindakan aktual tetapi sekaligus proses. Nah, kalau proses itu kan tidak bisa kita tahu. Yang penting kan kita tahu bahwa kita melakukan yang terbaik dan berkembang di situ ya.
personal sekaligus eklesial. Iman adalah relasi teman-teman saya dengan Tuhan secara personal, tetapi juga eklesial, komuniter, eklesial, gereja ya. Bahwa saya membutuhkan gereja untuk sharing, untuk saling meneguhkan. Bahwa iman saya juga nggak bisa saya hidupin sendiri. Tadi saya katakan bahwa iman saya harus juga dengan orang lain, di mana Allah bersemayam di orang-orang lain juga dalam diri saya. Orang lain juga membutuhkan saya untuk mengaktualisasikan iman. Nah, oke teman-teman, setengah jam ya. Jadi teman-teman silahkan nanti setelah ini kemudian ke forum emas, yang berarti pertemuan keempat, judulnya itu Iman Atas Wahyu kalau nggak salah ya. Nah, di situ ada forum vokasi tanggal 5 Oktober gitu lah ya. Di situ buka ada tugas gini. Jadi tugasnya adalah carilah pengalaman iman teman-teman. Ya, tulis saja pengalaman iman apa gitu. Oh, saya pernah begini-begini. Dan lihat di situ itu ada ciri paradoksal enggak ya? Dalam arti gitu, saya sebenarnya itu yakin bahwa itu dari Allah, tapi kok saya juga menganggap itu apa gitu kan, itu paradoks ya. Atau sebenarnya itu jelas bagi saya bahwa itu adalah pengalaman iman yang menguatkan, tapi kok kadang-kadang meragukan ya, itu ada paradoksnya itu. Terus tadi lihatlah ya ciri-ciri paradoksal iman itu. Lihat apa di mana, apakah teman-teman itu pengalaman iman ini ada ciri paradoksal atau enggak. Kalau enggak ya bilang aja enggak. Nah, lihat juga sebenarnya pengalaman teman-teman dalam menghayati iman itu lebih dominan yang mana ya? Kalau intelektual itu katakanlah yang sering kemudian menggunakan ini untuk mencari siapakah Allah, bagaimana ya, ini bertanya-tanya, itu biasanya dimensi intelektualnya kuat ya. Atau moral itu bahwa iman teman-teman itu saya nggak peduli tentang teologi, tentang pengertian, tentang konsep-konsep, yang penting saya melakukan ini untuk sesama saya, untuk kegiatan saya. Saya yakin bahwa ketika saya berbuat dengan baik dengan sesama, ya udah itulah iman saya. Nah itu kan moral ya, dalam arti dalam bentuk moral. Ya, kalau intelektual tadi bertanya-tanya bagaimana Tuhan itu bagaimana sih, terus bagaimana. Nah itu intelektual. Kalau moral itu lebih pada ya sudah, saya nggak peduli dengan konsep-konsep dan sebagainya. Apa yang saya lakukan inilah iman saya. Nah itu ada orang-orang yang begitu. Juga ada yang spiritual, yang lebih kuat dalam spiritual. Hidup doa, ya, ziarah-ziarah, terus kemudian refleksi, itu lebih pada penghayatan iman dimensi spiritual. Nah itu kira-kira teman-teman mana yang lebih kuat? Nah itu ya kira-kira tugasnya di situ. Apa namanya? Ini nggak perlu kok. Nah jadi silahkan pindah ke mana emas dengan melihat pertanyaan-pertanyaan tadi, isilah dengan mereply ya seperti kemarin ya. Nanti saya akan absennya dari situ. Nah kalau tidak paham, nanti teman-teman bisa mereview lagi video ini. Biasanya saya akan rekam, terus nanti saya share di situ juga. Saya kasih satu pertanyaan deh, supaya teman-teman bisa ini. Kalau ada yang mau bertanya, kalau enggak kita langsung pindah ke Mas. Kita foto dulu terus pindah ke Mas. Ada pertanyaan enggak, teman-teman? Jelas enggak? Ya. Itu tadi banyak yang belum di ACC, Pak. Oh iya, udah ketinggalan. Jam 10 mulai, karena saya kalau sudah mulai teman-teman, saya melihat screen, nggak bisa melihat teman-teman. Jadi saya kan pasti ketutup. Saya nggak akan, karena Google itu kan bukan seperti Zoom. Kalau Zoom saya bisa co-host gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman yang nggak hadir, yang tadi nggak hadir, silahkan nanti lihat di rekamannya ini. Rekaman apa namanya? Saya akan kirim rekaman itu di YouTube, terus nanti tak linkkan ke Emas. Jadi teman-teman bisa mereview dari situ. Jadi nanti lain kali teman-teman kalau seandainya jam 10 itu saya karena kan harus nge-proof. Tadi juga Fasilkom juga ini, mendingan ini sedikit. Fasilkom itu sampai 60. Nah saya udah nggak bisa nunggu lama dong. Saya udah mulai
kemudian 5 menit atau biasanya 5 menit, tadi 5 menit ya. Yang Fasilkom 10 menit sebelumnya supaya saya approve. Tapi mereka enggak, ini ya sudah, saya mulai saja, terus kalau enggak pas enggak datang, lihat rekamannya saja. Toh kalian harus belajar di MAS ya. Materi ini tadi ada di MAS ya, jadi jangan khawatir, buka-buka lagi, hanya kan penjelasannya yang nonton yang ketinggalan, mohon maaf. Anda bisa, teman-teman bisa lihat di rekaman nanti ya. Tapi jangan khawatir, kalau ada pertanyaan silahkan saja di di WA group. Ini ada requestin, mohon maaf yang request setelah saya buka screen saya nggak kebuka. Paham ya teman-teman ya? Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada saya minta foto sebentar supaya untuk bukti di sekretariat. Kalau saya foto ya. Oke, sebentar saya foto. Oke. Saya pindah dulu. Lokasi. Lokasi 5 Oktober ya. Oke teman-teman, jadi silahkan pindah ke emas dan di sana forumnya, pastikan ya selalu kalau ke emas, pastikan bahwa itu di kelas vokasi ya. Senin lalu sudah ya, jadi silahkan pastikan dengan, kalau nggak ketemu enrollment key yang kemarin saya sertakan. Nah, nanti doa penutup silahkan tutup sendiri-sendiri ya, karena kita